Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo pejuang UMPTKIN 2020. Nah, mungkin teman-teman belum tahu siapa saya. Saya Sugeng Sungkono. Di video sebelumnya saya itu bahas soal-soal tentang UTBK 2020 dan tidak menyentuh soal-soal UMPTKIN. Nah, karena SBMPTN atau UTBK 2020 sudah selesai hari ini, jadi sekarang saya akan fokus ke UMPTKIN 2020. Tentunya soal-soal tentang matematika atau pengetahuan kuantitatif. Jika teman-teman suka video seperti ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal simulasi UMPTKIN 2020. Langsung aja teman-teman, kita ke nomor 1. Nah, di sini ada soal 0,75 dibagi 1/4 dipangkatkan 3 terus dikali 23%. Nah, gimana teman-teman caranya? Caranya itu gini. Ini 0,75 itu kalau teman-teman dibuat menjadi pecahan karena dia kan temennya juga pecahan. 0,75 itu sama aja dengan 1/4. Nah, jadi bisa kita tulis 1/4 kita bagi dengan 1/4 dipangkatkan dengan 3 kemudian dikali 23% itu kan 23/100 ya. Nah sekarang karena dia itu pembagian ya berarti dibalikan, tapi nanti ini jadi perkalian. Jadi kan gini, 1/4 kita kali dengan ini kan tinggal dibalik jadi 4/1. Nah kemudian kita pangkatkan 3 kali dengan 23% atau 23/100. Ini kan bisa dicoret nih. 4 dibagi 4, 1 kan. Berarti 1 dibagi 1, 1. 1 pangkat 3. Ya 1 dipangkat pun, ya 1 dipangkat berapapun, ya dia jelas nantinya 1 gitu ya. 1 pangkat 1000, ya 1. Kita kali dengan, nah 23% itu apa? Karena di sini per 100, ya udah berarti tinggal hitung aja. Nolnya 2, berarti komanya 2, 1, 2. Di sini nih, berarti 0,23 gitu. 0,23 kali 1, ya tetap aja 0,23 gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 2. Nah, lagi nih, 0,15, enggak, jangan 0,15 ya. Kalau koma itu dibacanya 0,15 dipangkatkan 2 kali 7. Nah, ini gimana caranya? Oke, saya akan beri cara cepat atau tipsnya ya. Cara cepatnya nih. Cara cepat untuk menghitung koma-komaan ya. Caranya gini teman-teman. Hilangkan aja 0 komanya gitu. Hilangkan. Tapi fokus ke bilangan pokoknya. Dia itu 15 kan. Berarti 15 kuadrat atau 15 kali 15 ya. Nah, kalau 15 kali 15 perkalian yang belakangnya 5 dan depannya sama, cara cepatnya gini. Ini kan 1, kita coret, tinggal 1 tambah 1, 2. Jadi 2 kan. Tinggal 2 kali 1 berapa? 2 dong. Nah, tinggal kasih belakangnya 25. Gitu. Itu cara cepat perkalian yang belakangnya 5, depannya sama. Coba lagi, misalnya 25. 25 kali 25. Si 2-nya kita coret tapi tambah 1. 2 tambah 1 kan 3. Berarti kita coret. Tinggal 3 kali 2 berapa? 6. Nah, 6 kasih 25 gitu. Lagi misalnya 35. 35 kali 35. Kita coret jadi 4 dong. Karena 3 tambah 1 4. 4 kali 3 12. Berarti 12 25. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, silakan hitung sendiri ya. Ini cara cepatnya. Berarti kita tadi kan 15 kali 15 nih. Berarti jawabannya 225 teman-teman. Tapi ingat, 225 ini dia kan 0,15. Nah, di belakang komanya ada berapa sih?
Ini kan ada 2. Nah, jadi ada 4. Karena kan dia itu 0,15 kali 0,15 gitu kan. Nah, berarti di belakang komanya ada 4. 1, 2, 3, 4 kan. Nah, simpan aja 4 di belakang koma ya. Ingat-ingat nih, 4 di belakang koma. Nanti aja di akhir gitu kan. Sekarang 225 kita kali 7 kan. Nah, kali 7. Ini kali biasa aja. 7 kali 5, 35 kan. 7 kali 2, 14 tambah 3 itu 17. 7 kali 2, 14 tambah 1, 15. Nah, ini yang tadi 4 di belakang komanya, 4 angka di belakang komanya tinggal hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jawabannya 0,1575. Yang C. Gitu ya, caranya gitu. Lanjut, nomor 3. 0,428 dibagi 0,2. Oke, ini mudah banget ya. Tinggal kita tulis aja. 0,428 dibagi 0,2. Kita tulis dulu. Nah, teman-teman kalau bingung pembagian apa namanya ini? Desimal, teman-teman rubah dulu menjadi bilangan pecahan gitu kan. Nah, caranya gimana? Karena dia itu di belakang komanya ada 3, 1, 2, 3, berarti dia nanti per 1000. Karena nolnya 3, berarti 428 per 1000 gitu aja. Dibagi, karena di belakang komanya ini 1, ya berarti per 10. 2 per 10 gitu ya. Kalau di belakang komanya ada 2, ya per 100. Berhubung dia lagi-lagi pembagian, ya berarti dikali, tapi ini balik kan. 428 per 1000 kita kali dengan dibalik kan 10 per 2. Nah, ini bisa kita coret nolnya, kemudian 2 itu bisa nggak dicoret nih? 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2 berapa? 8 bagi 2 maksudnya, 4 ya. Berarti 214 nih teman-teman. Karena dia ada di bawahnya per 100 kan, berarti tinggal 2 angka aja kan, 2 angka di belakang komanya, 1, 2. Nah, di sini berarti jawabannya adalah 2,14. Ada nggak? C. Lagi-lagi C lagi teman-teman. Lanjut. Nomor 4. Hamzah siap berangkat pukul 8 pagi ya ini. Dari Yogyakarta menuju Bali. Mengendarai pesawat terbang. Namun, pesawat mengalami keterlambatan penerbangan selama 90 menit. Dan waktu penerbangan selama 3 jam. Pada pukul berapakah Hamzah tiba di Bali? Nah, ini gimana teman-teman? Sebenarnya ini nggak perlu pakai rumus teman-teman. Kita lihat aja nih, dia kan startnya itu jam 8.00 nih. Saya visualisasikan nih, 8.00. Dia berangkat, ini kan Yogyakarta nih. Yogyakarta ke di sini Bali. Sebenarnya dari Jogja ke Bali itu 3 jam kan? 3 jam nih. Nah, berarti berapa? Kalau dari jam 8 3 jam nyampe Bali harusnya berapa? Ya tinggal 8 tambah 3 kan? 3 jam itu ya berarti 11 kan? 11.00. Nah, harusnya dia itu sampai 11.00. Karena ada apa namanya ini keterlambatan 90 menit. 90 menit itu 1 jam setengah kan, atau 1 jam 30 menit gitu. Tinggal dijumlahin aja. 11 tambah 1 kan 12. Ya ditambah 30 menit, 12.30. Jadi jawabannya adalah 12.30 teman-teman. Hamzah tiba di Bali pukul 12.30 menit. Paham ya? Lanjut. Nomor 5. Sifa belajar qiraah setiap 4 hari sekali. Ajra setiap 5 hari sekali. Dan Latif setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 23 Februari 2018 mereka bersama-sama belajar qiraah, maka mereka akan bertemu kembali bersama-sama pada tanggal berapa? Nah, ini konsep apa teman-teman? Pinter, ini adalah konsep
KPK ya teman-teman. Kenapa KPK? Karena gini teman-teman, pokoknya kalau teman-teman nemu soal, dia itu bersama-sama di waktu tertentu dan akan bersama-sama lagi di waktu berikutnya gitu. Dia nanyanya bersama-sama lagi kapan gitu. Nah, dia menggunakan KPK ya. Dan untuk mencari KPK, berarti kan dari 4, 5, 8 ini gimana caranya? Sebenarnya ada beberapa cara dan ada banyak sih. Tapi kalau saya lebih enak itu gini, biar satu. Kan 4, 5, sama 8 kan. Nah, kita bagi dengan bilangan prima atau faktor prima terkecil gitu. Nanti kalau nggak bisa nanti tinggal di misalnya 2, lanjut kalau udah nggak bisa 3, kalau nggak bisa lagi 5 dan seterusnya gitu kan. Nah, maksudnya dari faktor prima dari yang terkecil dulu. Nah, 4, 5, 8 dia itu bisa dibagi berapa sih faktor primanya? Ya 2 dulu kan. 2. Walaupun 5 nggak bisa, karena kan 5 udah faktor prima tuh, jadi nggak bisa kan. Ya udah, 2, 4 bagi 2 berapa? 2, 5 bagi 2, ya maksudnya kalau udah yang 5 mah nggak usah dibagi 2 lagi, ya tulis aja 5 gitu. 8 bagi 2 itu berapa? 4 kan. Nah, bisa nggak dibagi 2 lagi? Bisa nih, 2. Berarti kan di sini 2, kemudian di sini ya tetap 5, dan di sini 4 bagi 2 itu adalah 2. Oke, di sini jangan 2 ya. Karena kan 2 dibagi 2 kan 1. Lagi, ada 2 lagi nih, bagi 2 lagi. 1 ya udah tetap 1, 5 ya udah tetap 5, 2 bagi 2, 1. Nah, selanjutnya 3 bisa nggak? Enggak, karena 5. Ya udah 5 kan. 5 juga kan faktor prima tuh. 5, 5 bagi 5, 1. Ini 1 tetap, ini 1 tetap. Nah, dia itu udah sama, 1 semua. Berarti KPK-nya itu yang ini, teman-teman. Karena KPK tinggal dikali semua aja. Berarti di sini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 kali 5, berapa tuh? Ini aja 8, 8 kali 5, 40, teman-teman. Jadi, dalam 40 hari dia akan bertemu kembali. Tanggal berapa itu kalau 40 hari? Nah, berarti teman-teman lihat, dia itu kan 23 Februari 2018. Nah, Februari itu jumlah harinya ada berapa? Ada 28 ya. Kecuali dia itu nanti kabisat. Kalau kabisat itu nanti harinya 29. Kabisat itu, kita tulis ya kabisat. Kalau kabisat itu si tahun yang dapat dibagi 4 gitu. Kalau dia habis dibagi 4 itu adalah kabisat. Karena 2018 tidak bisa dihabis 4, maka dia bukan kabisat. Tentunya jumlah harinya ada 28 gitu ya. Jadi yang kabisat itu ini ya, 29. Khusus untuk Februari ya. Nah, dari 23 ke 28 itu 5 hari lagi kan? Maksudnya ya harus 5 hari lagi. Biar nanti Februari udah habis. Ya udah tinggal 40 dikurangi berapa? Dikurangi 5 berapa? Itu 35 kan? Nah, sisanya kan 35 hari nih. Untuk 35 hari ini berarti kan Februari udah habis tuh. Berarti tinggal Maret kan? Nah, Maret ada berapa hari teman-teman? Nah, teman-teman pernah nggak sih ngitungnya gini? Kalau saya ngitungnya gini ya. Misalnya teman-teman menggenggam nih, menggenggam. Itu kan nanti akan kayak gini. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 nih. Nah, kalau teman-teman menggenggam, arahnya ke depan kayak mau ninju aja. Nanti kan kayak gini. Nah, gini teman-teman ngitungnya. Ini Januari, Februari di bawah, Januari, Februari, Maret, di sini April, di sini Mei, di sini Juni, di sini Juli. Nah, Juli sama Agustus. Jadi ngitungnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus gitu. Habis Agustus apa? September, Oktober, November, Desember gitu. Nah, apa maksudnya? Kalau yang di bawah itu, yang di bawah kan ini Februari, April sama Juni ya. Dia itu kalau yang di bawah jumlah harinya 30. Kecuali tadi Februari kan. Nah, kalau yang di atas itu 31 ya. Nah, untuk yang di atas 31. Karena dia itu Maret, habis Februari kan Maret. Maret itu di mana? Januari, Februari, Maret. Nah, jumlahnya 31 kan.
Ya udah, 35 dikurangi 31 nih. Karena Maret jumlahnya 31. Berapa? 4 kan? Nah, berarti 4 hari lagi. 4 hari setelah Maret itu apa? April. Ya udah, berarti 4 April 2018. Gitu ya, teman-teman. Semoga paham. Kita lanjutkan ke nomor 6. Lena mengendarai motor meninggalkan kota Cirebon menuju Jakarta pada pukul 10.00. Jika ia mengendarai motornya dengan kecepatan 50 km per jam dan menempuh jarak 325 km, pukul berapakah Lena tiba di Jakarta? Oke teman-teman, untuk ini tuh kita menggunakan konsep kecepatan jarak sama waktu ya. Nah, teman-teman kalau udah tahu, kalau saya gini. Jadi, S itu kan jarak ya. Ikan sepat gitu. Ingatnya ikan sepat. Jadi, S itu V dikali T. Kalau saya ingatnya itu ikan sepat. Karena dia itu yang diketahui itu apa? Si S yaitu 325. Dan kecepatan adalah 50 km ya, kilometer per jam. Ini juga kilometer. Berarti yang belum ada waktu kan. Nah, waktunya berapa? Sedangkan dia startnya itu 10.00 gitu kan. Nah, coba karena dia mau mencarinya T atau waktu, ya udah dari sini kan T itu sama dengan si P-nya kan tadinya perkalian, pindah ruas jadi pembagian, jadi S per V gitu. Maka T-nya adalah jaraknya itu 325. 325 per V-nya itu 50. 325 dibagi 50 berapa teman-teman? Coba. Kalau 5 kali 6 aja 30 kan? Nah, berarti kali 6 nih. Terus 5 kali berapa? 5 kali 5, 25. Oke, berarti 6,5. Jadi waktunya adalah 6,5 jam teman-teman. Dari jam 10, kemudian waktunya itu 6,5 jam. Jadi berapa? 10 tambah 6 aja 16 ya. 6,5 maksudnya berarti 30 menit kan? 0,5 jam itu adalah 30 menit. Nah, gitu kan? Paham ya? Jadi 16,30 yang C lagi teman-teman. 7. Diketahui X kurang dari 12 tetapi lebih dari 6. Nanti bacanya gitu ya dari tengah. Y itu kurang dari 13 lebih dari 5. X dan Y bilangan bulat prima. Maka mana yang benar gitu kan maksudnya. Oke, untuk X itu bilangan prima bulat ya. Prima itu apa? Bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi oleh dirinya sendiri. Dirinya sendiri dan 1 gitu. Jadi dia itu bilangan yang habis yang hanya atau yang hanya aja ya. Yang hanya bisa habis dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Bilangan apa aja itu? Coba lihat teman-teman, berarti mau ditulis aja, gak apa-apa sih. Berarti 2, 3, kemudian 4 gak bisa ya, 5 bisa, 7, kemudian 9 gak bisa, karena 9 bisa dibagi 3 kan. Berarti 11, 13 gitu kan, dan seterusnya. Nah ini kita udah kasih bocorannya. Nah untuk X berapa? X itu kan antara 6 sampai 12 kan. Berarti 7, kalau antara 6 sampai 12, 7, 8, 9, 10 sampai 12. Berhubung dia prima, ya udah berarti 7 sama 11 kan. Nah berarti 7 sama 11 gitu. Paham nggak? Paham ya? Nah untuk Y, bilangan primanya antara 5 sampai 13, tapi 5-nya nggak masuk. Kenapa? Karena ya nggak ada sama dengan di sininya. Ya berarti 5 sampai 13 ya 7 sama 11 doang. Nah berarti ini sama kan? 7 sama 11, ini 7 sama 11.
Berarti jawabannya A, teman-teman. X sama dengan Y, gitu. Mudah ya. Lanjut, nomor 8. Usia Nurul lebih tua 2 tahun dari Azwar, dan jumlah usia keduanya 42 tahun. Berapakah usia Nurul dan Azwar? Oke, di sini 20 tahun dan 18 tahun dan seterusnya. Berarti yang pertama itu untuk Nurul dan yang kedua itu untuk Azwar ya, sesuai urutannya. Nah, untuk tips mengerjakan soal yang berhubungan dengan umur, teman-teman harus definisikan terlebih dahulu. Misalnya dia N ya. N itu adalah usia Nurul sekarang gitu. Jadi ada embel-embel sekarangnya gitu. Kenapa? Karena kan nanti kita berbicara 2 tahun yang akan datang, 2 tahun yang lalu gitu kan, atau 2 kalinya, 3 kalinya, dan seterusnya gitu kan. Makanya kita jaga-jaga menggunakan kata sekarang gitu kan. Berarti untuk A itu usia Azwar sekarang gitu kan. Nah, langsung kita eksekusi ke soal. Nurul lebih tua 2 tahun dari Azwar. Oke, gini ya. Pertama kita tulisnya gini. N sama dengan A. Jadi maksudnya usia Nurul sama dengan usia Azwar sekarang kan. Nah, dia itu bilang si Nurul usianya 2 tahun, maksudnya lebih 2 tahun dari Azwar. Berarti si Nurul ini lebih 2 tahun dari Azwar. Berarti si Azwarnya ditambah 2, ya nggak? Jadi Nurulnya Azwar ditambah 2 atau 2 tahun lebih tua gitu dari Azwar. Paham ya? Kalau misalnya Azwarnya 10, ya berarti si Nurulnya 12. Ya nggak? Dia itu nanti 2 tahun lebih tua. Berarti cocok nih, setuju. Lanjut. Usia keduanya adalah 42 tahun. Berarti usia keduanya maksudnya ya N ditambah A dong. Sama dengan 42 tahun. Nah, bagaimana cara mencari N sama A-nya? Ya udah sih, berarti kita tinggal kalau misalkan A-nya kita pindah ruaskan ke kiri, tadinya positif jadi negatif dong. Jadi kan nantinya N dikurangi A, ya nggak? Sama dengan 2, ya nggak? Dari sini nih. Berarti kita eliminasi, misalnya mau eliminasi N, berarti kita tinggal kurangi aja. N kurang N kan 0, coret. A dikurangi negatif A. Gimana? Berarti A ditambah dong. Kan gini. A dikurangi negatif A. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi A ditambah A. Yaitu 2A. Gitu kan. Di sini 2A sama dengan 42 dibagi 2. 40. Maka A-nya adalah 40 bagi 2. 20 teman-teman. Dan untuk A itu apa? A itu kan Azwar. Azwar itu di belakang kan. Yang mana yang 20? Cuma ini doang. Berarti jawabannya B. Tapi kalau kita mau cari nilai N-nya ya dari sini aja kan. Jadi si N itu A-nya 20 ditambah 2. Berapa tuh? 22. Bener nggak? Nurulnya 22, Azwarnya 20. Tepat sekali. Maka jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 9. Diketahui 3X sama dengan 27 dan 4X sama dengan 6Y. Maka pernyataan yang salah, oke ini nanyanya yang salah ya. Kita cari tahu dulu nilai X-nya. 3X sama dengan 27. Coba. 3 dikali berapa yang hasilnya 27? 9 ya. Nah, maka X-nya adalah 9. Kemudian di sini 4X sama dengan 6Y. Kalau X-nya 9, berarti kan 4 kali 9 sama dengan 6Y. 4 kali 9 kan 36 sama dengan 6Y. Maka Y-nya berapa? 36 bagi 6. 6. Nah, dapat Y-nya adalah 6. Maka pernyataan yang salah. Coba, ini kan X kali Y semua nih. X kali Y ya udah berapa? 9 kali 6. 54 ya, 54. Untuk yang pernyataan A, dia itu kurang dari Y kuadrat. 6 kuadrat ya, 36. Apakah 54 kurang dari 36? Salah, teman-teman. Tentu harusnya jawabannya A ya. Tapi karena kita belajar, kita cek dulu aja yang B. Ini yang A, yang B.
54 tetap ya. D itu lebih dari Y kuadrat. Y kan 6 ya, 6 kuadrat. Berarti 36. Apakah 54 lebih dari 36? Benar, teman-teman. Untuk yang C, X kali Y tetap 54. Apakah kurang dari X kuadrat? 81 kan? Nah, iya teman-teman, benar. Karena 54 kurang dari 81. Untuk yang D, X kali Y tetap 54. Kurang dari X tambah Y. Berapa tuh? 15. 15 kalau dikuadratkan tadi kita dapat ya 225, yaitu ya kurang dari, benar. Berarti tepat jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 10. Jika X sama dengan 2Y dan Y sama dengan 32, ini, sedangkan X tambah Y tambah 3Z sama dengan 100, maka yang benar yang mana gitu kan. Nah, coba kita cari satu-satu ya. Yaitu X sama dengan 2Y. X sama dengan 2 kali Y-nya kan 32 tuh. Ya udah kali 32. Jadi X-nya berapa? 64 kan? Nah, X-nya 64, Y-nya 32. Z-nya berapa? Ya dari sini dong. X tambah Y tambah 3Z-nya itu adalah berapa? Ya dia dicari dong. Sama dengan 100. X-nya 64 ditambah 32 ditambah 3Z sama dengan 100. 64 tambah 32 itu 96 ya. 96 tambah 3Z sama dengan 100. Maka 3Z-nya adalah 100 kurangi 96 itu 4. Maka Z-nya adalah 4/3. Nah, kita gak perlu nyari tahu 4/3 itu 1, berapa atau 2, berapa. Ya udah aja 4/3. Untuk X 64 dan Y 32. Tentu di sini kita bisa tahu dong, si Z lebih kecil daripada Y, lebih kecil daripada 64. Maka yang mana yang tepat? Coba satu-satu ya. Bacanya dari tengah aja. Y kurang dari X, benar nggak? Benar. Y kurang dari Z. Salah. Y kan harusnya lebih besar. Y lebih dari X. Y mana? Ini lebih dari X. Salah dong. Y kurang dari Z. Salah juga kan? Karena udah ada yang satu salah. Sekarang, Y lebih dari X. Salah juga ya. Y lebih dari Z. Benar sih kalau ini. Tapi ini salah. Ya udah salah. Tentu jawabannya D gitu. Tapi kita cek. Y kurang dari X. Benar ya. 32 kurang dari 64. Sekarang Y lebih dari Z. 32 lebih dari ini kan. Nah, berarti benar. So, jawabannya adalah D. 11. Bentuk persamaan paling sederhana dari bentuk berikut adalah berapa? Sebenarnya ini kita tinggal kali ke dalam aja kan. Gitu kan. Nah, coba. 3 kali X, 3X. 3 kali plus 2Y berarti plus 6Y. Ditambah 2 kali 3X, 6X. 2 kali min 3Y. Positif kan negatif? Negatif dong. 6Y. Di sini 6Y, di sini 6Y bisa coret. 3X tambah 6X. Karena X-nya sama, bisa dijumlahkan kan? 6 tambah 3, 9X. Gitu. Jadi jawabannya mana? B, teman-teman. 12. Jika X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 dan X kali Y adalah 10, berapakah nilai dari X tambah Y kuadrat? Oke, untuk soal kayak gini, teman-teman kan udah familiar ya dengan bentuk, ini jangan langsung aja ya. Misalnya teman-teman udah tahu ya bentuk A ditambah B kuadrat. D itu kan A kuadrat, kemudian 2 kali A kali B gitu kan, plus berarti 2AB plus B kuadrat gitu kan. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan bentuk kayak gini. Nah, kita terapin ke soal ini kan, yaitu bedanya X sama Y doang. Ya udah, berarti X kuadrat ditambah 2 kali X kali Y. 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, ini gimana teman-teman? Karena yang diketahui X kuadrat tambah Y kuadrat,
yaitu 25, ya udah kita deketin biar teman-teman gak bingung. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat plus ini kan 2XY. X kuadrat plus Y kuadrat kita tahu apa? 25 kan? Nah, 25 teman-teman. Ditambah 2 kali X kali Y-nya berapa? 10. Ini kan? Nah, berarti 25 ditambah 2 kali 10. 20. Yaitu 25 tambah 20, 45. Jadi jawabannya adalah B kan? Terakhir, nomor 13. Terdapat bak penampung air berbentuk kubus dengan sisi 4 cm dan terisi 3/4 bagian. Berapakah isi air dalam bak penampung tersebut? Oke, kita gambar aja ya biar jelas. Gambar kubus. Ini anggap aja kubusnya terbaik sedunia ya. Kan kayak gini nih, teman-teman, kayak gimana nih gambarnya? Kalau saya gambar itu kayak gini. Nah, ini anggap aja kubus yang terbagus sedunia ya. 4 cm kan sisinya. Berarti kan tentu 4 semua karena dia kubus. Nah, katanya terisi 3/4 bagian. Ya udah kita misalnya bagi 4 aja kan. 1, ini 1, 2, 3, 4 kan nih. Ada 4 bagian nih. Misalnya gini. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. 3/4 berarti kan 3-nya terisi gitu kan. Nah, berarti ini terisi semua nih. Gitu kan, kalau divisualisasikan gitu ya. Ini juga deh biar jelas. Tuh, pokoknya dia terisi 3/4. 3/4 aja ya terisi. Nah, dia nanya, berapakah isi air dalam bak penampung? Ya udah. Ini kan segini kan. Di sini tuh 3/4. Ya udah kita cari volumenya aja kan. Nanti kita kali dengan berapa bagiannya gitu. Volume dari kubus itu apa sih? Sisi pangkat 3 kan. Ya udah 4 kali 4 kali 4. Kita gak usah hitung dulu ya. Ini volumenya. Berhubung dia 3/4-nya, ya udah kali 3/4 gitu. Sekarang tinggal kita coret aja. Jadi 3 kali 4 12. 12 dikali 4 itu berapa? 48. Jadi ini maksudnya 48 cm pangkat 3 ya. Ini cm pangkat 3, cm pangkat 3, cm pangkat 3, cm pangkat 3. So, jawabannya adalah C. Paham ya? Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan dulu sekian. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like. Jika tidak suka, silakan dislike. Semoga teman-teman masuk PTN yang diinginkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.